Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua penuh dengan sukacita Tuhan, karena kita semua ketemu lagi di dalam acara Zoom. Hari ini kita ibadah bersama-sama. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan ada untuk melawat hidup kita. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah live streaming kita hari ini, bersehati, bersepakat, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Kami rindu membawa ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya hadirat-Mu melanda umat-Mu. Hadirat-Mu melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan Voice of Pentecost. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita bersama-sama akan beribadah melalui online. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan pengumuman berikut ini. Doa puasa bersama diadakan pada tanggal 13 April sampai 12 Mei 2021. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Sunday Service Online untuk sementara waktu dilaksanakan melalui channel YouTube dan Zoom. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada minggu kedua oleh Pendeta Isaac Moses, dan minggu lainnya akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo. Harap menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Isaac Moses dan disertai perjamuan kudus. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api.
Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Mari kita sorakan haleluya.
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya nama Tuhan kita berkuasa, sorakan haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah. Sambil tepuk tangan katakan domba. haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Puaskan setiap kami Tuhan. Berhiaskan kuku
Ya Guru, haleluya, haleluya. Abasyaraba kiraba syararaba. Mari tetap sembah Tuhan, mari rasakan hadirat-Nya. Kau sungguh indah Tuhan. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are worthy, God. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Lebih lagi katakan holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Katakan worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Tuhan, terima kasih buat hari yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih buat waktu-waktu di mana kami sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu di mana Engkau sedang melawat murid-murid
waktu di mana Engkau sedang datang memulihkan murid-murid-Mu, dan biar kami adalah murid-murid Kristus, kami juga dilawat oleh Tuhan hari-hari ini. Karena itu ya Aba, berkati kami semua dalam ibadah hari ini ya Aba. Aba mau berdoa, apapun yang jadi kebutuhan setiap anak-anak-Mu, Tuhan Engkau yang sangat tahu. Karena itu Engkau datang dan jawab semua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Aba buat hari ini. Kami siap mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Aba. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, shalom semua. Saya percaya bahwa damai sejahtera Kristus, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah turun atas hidup kita setiap waktu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk lihat sama-sama satu bagian dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini untuk melihat kebenaran apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita pada hari ini. Saya percaya ada banyak hal yang masih kita tetap gumuli, hal yang masih kita doakan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang masih kita harapkan dari hidup ini. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita nyata. Nah itu sebabnya mari sama-sama buka Alkitab kita. Saudara, tema hari ini saya akan bicara tentang berkat dari Paskah atau berkat dari kebangkitan Kristus. Nah, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, mari kita baca sama-sama. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat berikutnya. Mari Bapak Ibu Saudara baca dengan suara yang keras di rumah saudara. Dan sesudah itu berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dari teks ini Bapak Ibu Saudara, ada bagian atau ide utama yang kita bisa lihat dalam kisah ini, yaitu kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah murid-murid dengan pesan yang berulang yang memberikan penjelasan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya hari ini, kalau pada waktu itu murid-murid, mereka adalah orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk nanti akan melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Maka ketahuilah, dengarlah baik-baik, kita pun sama seperti itu. Kita diberi peran dan tanggung jawab untuk nanti akan melanjutkan, meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Untuk itu, ada beberapa hal penting, ada beberapa bagian penting yang perlu kita lihat sama-sama dari bagian ini untuk kita mengerti bahwa ini harus apa? Selesai, ini harus nyata, itu harus clear dalam kehidupan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Nah, hal yang pertama yang diceritakan dalam kisah ini,
Yaitu ada sebuah situasi, keadaan yang menakutkan, sehingga seolah-olah memaksakan murid-murid pada waktu itu. Mereka harus mengurung diri, ada di tempat yang tertutup, kata Alkitab di dalam bagian ini. Dibilang begini, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Apakah karena hari sudah mulai malam sehingga pintu harus dikunci? Alasan dalam bagian ayat ini, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini adalah kondisi real yang biasanya hadir dalam kehidupan manusia. Kala kita mengalami sebuah tekanan dalam hidup. Selalu menarik diri dari sebuah komunitas, menarik diri dari sebuah keadaan yang ramai hanya untuk tujuan menenangkan diri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak melihat ini sebagai karena masalah COVID sehingga kita masih terus ada di kamar ya, untuk sementara waktu kita bersembunyi, tapi saya percaya di kondisi ini seperti yang terjadi dengan murid-murid kemudian. Itulah pengalaman yang harus dialami oleh hidup orang percaya ketika kita seolah-olah dibawa ke tempat persembunyian. Atau ketika kita seolah-olah dibawa ke sebuah tempat yang mana kita tersendiri dari orang-orang banyak. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, lihat sama-sama kebenaran ini. Apa yang Tuhan akan dengan orang-orang yang ada di bawah kondisi itu, dalam situasi seperti itu, yang memang Tuhan inginkan itu terjadi, supaya mereka menerima sesuatu dari Dia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya catat di sini, yaitu Tuhan Yesus datang, bahkan 2 kali dikatakan, damai sejahtera bagimu. Kita perhatikan ayat-ayat ini, kalimat ini hadir mulai dari pertama kali Yesus menjumpai mereka, itu memang sebuah budaya Ibrani. Asal sapa, asal ketemu, maka sapaan yang hadir yaitu shalom, salam damai bagimu. Tapi setelah salam itu diucapkan pertama kali, muncul kembali setelah Yesus menyatakan dirinya atau memperlihatkan dirinya bahwa dia berkuasa atas maut. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi hal yang pertama yang saya percaya dan ini menjadi pesan buat kita. Di tempat, di situasi sukar, situasi tersembunyi yang sedang saudara saya hadapi dalam hidup ini. Atau alami dalam hidup ini. Tuhan Yesus mau datang untuk memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Saya garis bawahi poin ini di dalam file saya. Tetapi kata-kata ini baru menjadi kenyataan sesudah mata mereka melihat sendiri bekas luka di tangan dan lambungnya di ayat 20. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai yang dimaksud di dalam bahasa ini yaitu eiren itu Bapak Ibu Saudara. Atau iren itu hanya bisa dialami oleh seseorang dikala dia melihat Tuhan dalam kehidupan dia. Sekejap kata Alkitab, mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Ini yang dimaksud dengan damai sejahtera itu. Mereka mengalami shalom seperti yang dimaknai dalam bahasa Ibrani tentang damai sejahtera itu. Jadi ada sebuah kepenuhan hidup karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau untuk saudara dan saya hari ini, sebuah pengalaman yang tenang, aman, nyaman di dalam Tuhan. Karena kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Bagian yang berikut saya tulis begini, sukacita keselamatan karena melihat Yesus yang bangkit memenuhi hati mereka. Sehingga kesukaan melihat Yesus itu membuat sempurna membuat sempurna apa yang harusnya
dialami oleh kehidupan orang percaya. Bukankah nanti, saudara, satu hari ketika Yesus datang, Alkitab berkata bahwa semua hal yang menjadi pergumulan dunia ini akan berakhir. Ketika kita melihat Yesus, kita menjumpai Yesus waktu dia datang untuk kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata shalom itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam analytical Greek lexicon itu menjelaskan secara harafiah, itu menggambarkan sebuah keadaan yang damai. Artinya sebuah keadaan yang bukan seperti dalam keadaan perang atau seperti dalam keadaan ada teroris meledakkan bom. Ya. Dalam makna kias, kata shalom itu, iren dalam bahasa Yunani itu menjelaskan tentang orang yang bersepakat untuk sesuatu. Jadi ada sebuah keadaan yang saudara bisa gambarkan ketika dua orang atau dua kelompok orang bersepakat buat sesuatu. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita yang dialami. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, ketika kata itu diucapkan pada waktu perpisahan atau perjumpaan, itu dimaknai dengan biar ada sejahtera, ada kesehatan yang terbaik diterima, ada damai yang diterima. Lalu kemudian kata iren itu juga punya pengertian Bapak Ibu Saudara, secara religius atau secara rohani, itu bercirikan sebuah pengalaman tenang atau istirahat batin atau disebut keharmonisan damai. Jadi lepas dari kecemasan hidup. Nah, kata iren juga Bapak Ibu Saudara, itu dalam kondisional itu menggambarkan sebuah pemulihan, rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan bukankah di akhir zaman ini jaminan segala sesuatu boleh bergoncang dalam Ibrani 12. Tapi kita yang ada dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Ini menggambarkan tentang keselamatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hal yang saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara bahwa yang Tuhan ingin lakukan, kerjakan buat kita dengan situasi keadaan yang akhirnya seolah-olah mendesak kita untuk harus bersembunyi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang berikutnya dalam ayat ini dijelaskan bahwa murid-murid sungguh membuktikan tentang keberadaan Kristus yang bangkit dari kematian itu. Ini bukan hantu. Ini juga bukan orang yang berbeda sebab ada tanda luka di tangan dan ada tikaman di lambung dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa sukacita itu hadir? Karena selama 3 tahun kurang lebih, 3,5 tahun, murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, ada banyak hal yang mereka belajar dari yang mereka sebut sebagai rabi atau guru. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ajaran tentang penantian Mesias mereka dengar dari Tuhan Yesus. Ada pernyataan-pernyataan yang tegas bahwa dialah Mesias yang dinantikan. Tapi sebagai orang Yahudi Ibrani yang punya kacamata perspektif tentang Mesias dalam konsep mereka, itu cukup mempengaruhi mereka sehingga sukar untuk mempercayai, apalagi ketika dia mati. Apalagi ketika dia tidak menegakkan kerajaan Israel. Nah, itu sebabnya peristiwa ini menjadi peristiwa yang menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Bahwa semua yang Yesus bicarakan ketika dia masih berada bersama-sama dengan mereka, hidup sebelum kematian dia, itu menjadi sesuatu yang nyata, yang terbukti. Nah, itu hal yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Saya mau langsung kepada poinnya, yaitu pokok atau bagian utama dari bagian ayat ini. Dan ini akan menjadi pesan yang
menutup khotbah hari ini. Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus. Bapak Ibu Saudara perhatikan kata sama seperti. Kata sama dipakai kata Bapak Ibu Saudara katos. Kata katos itu menggambarkan Bapak Ibu Saudara, bukan kita itu akan melakukan semua hal yang sama seperti yang Yesus buat. Karena yang Yesus buat yaitu karya penebusan yang utama yang dia harus kerjakan sebelum dia naik ke surga. Saudara saya tidak diutus untuk melakukan tindakan itu. Tapi saya percaya kita mengerti. Kita diutus untuk melayani. Kita diutus untuk memuridkan orang. Kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita bahwa Mesias itu sudah datang. Kita diutus Bapak Ibu Saudara untuk membawa kabar baik buat semua orang yang membutuhkannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata ini menunjukkan bahwa misi murid-murid atau orang percaya itu keluar dari misi Kristus sendiri. Maksud saya, kalau kita mengerti kalimat ini, misi saudara dan saya di bumi ini bukanlah misi kita pribadi. Sekali lagi, misi saudara dan saya di bumi ini bukan misi kita pribadi. Apa yang kita ingin kerjakan di bumi ini, coba perhatikan dan renungkan kalimat saya ini. Bukan sebuah ambisi kita pribadi untuk mengisi hari-hari hidup kita. Kalau saudara dan saya pahami kalimat saya ini butuh sebuah penjelasan yang panjang tentang maksud ini. Maka saya percaya kita akan mendahulukan yang disebut dengan perkara-perkara ilahi. Yang percaya katakan amin. Amin. Berapa banyak orang yang menghabiskan hari-hari hidupnya ya hanya dengan ambisi dia di bumi ini. Hanya untuk tujuan mungkin mencapai kekayaan, mencapai kehormatan diri. Padahal ada tujuan yang lebih dari itu. Yang Tuhan inginkan itu dicapai, dialami oleh setiap saudara saya. Perhatikan bahasa Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku. Jadi Yesus mengerti benar untuk apa dia ada di bumi ini. Dan karena itu bahasa saya buat saudara saya. Bahasa itu juga keluar dari misi Kristus itu. Atau kesimpulannya begini. Kita ada di bumi ini untuk meneruskan misi Kristus itu sendiri. Yang mengerti, katakan amin. Saudara saya ada di bumi ini untuk meneruskan misi Allah. Misi Yesus di bumi ini. Yaitu apa? Dia mau semua orang diselamatkan. Yang percaya, katakan amin. Dia mau semua orang menerima keselamatan itu. Nah karena itu, saya percaya kalau hari-hari ini kita terus mendengar pesan tentang Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Kita butuh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita butuh pengurapan yang lebih untuk bisa mampu mengerjakan misi Kristus itu sampai selesai. Bahasa saya begini, kalau Yesus sendiri membutuhkan kuasa dari Roh Kudus untuk mengerjakan bagian-bagian yang harus dia selesaikan di bumi ini. Lebih lagi saudara dan saya. Sampai di sini yang pahami bilang amin. Yang mengerti bilang amin. Amin. Saudara, masih terlalu banyak orang yang belum melihat keselamatan itu. Masih terlalu banyak orang belum mengenal Yesus dalam hidup kita. Satu pertanyaan, apa yang saudara dan saya buat dalam rangka meneruskan misi Kristus itu? Saya berdoa, saudara boleh bekerja sebagai seorang profesional. Tapi jangan lupa, ada peran untuk meneruskan Kristus di dalam, misi Kristus di dalam. Minggu kemarin saya sampaikan
dari kisah ketika Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena dan Salome ketika mengalami pengalaman yang ilahi. Apa pesan yang hadir buat mereka? Mereka disuruh pergi untuk menyampaikan pesan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Jadi selalu ada misi yang Tuhan itu ingin kita kerjakan pasca kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk perkara yang satu ini, saya akan lanjutkan dengan file saya ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk perkara yang satu ini, saudara perhatikan baik-baik. Ada dua hal penting ya yang dijelaskan berkaitan dengan pengutusan ini. Yang pertama, Alkitab bilang begini. Lalu ia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Saya baca kembali ayat di atas supaya kalimatnya itu menjadi lebih jelas seperti di dalam ayat itu. Dan sesudah berkata demikian, apa yang dimaksud dengan demikian? Yaitu damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hadirlah kalimat begini. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata mengembusi di sini, mungkin kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kata ini menjelaskan makna Yesus bernapas. Yesus kemudian meniup. Ya. Saudara, ini sebuah tindakan simbolis. Dan itu sebuah kreativitas secara spiritual. Sebetulnya kalau kita baca di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Yesus mengembusi Adam ketika dia telah membentuk dari debu tanah itu. Lalu kemudian hadirlah kehidupan. Saudara, ada dari kalimat ini Bapak Ibu Saudara, ia mengembusi mereka dan kemudian kata terima Roh Kudus. Itu para penafsir menafsirkan ada dua sisi yang memang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ada yang ekstrim, yang satu menjelaskan bahwa ini bicara tentang pada waktu itu murid-murid menerima Roh Kudus. Tapi ada ekstrim yang lain atau penafsir yang lain atau kelompok Kristen yang lain yang mempercayai bahwa yang dimaksud dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, frasa ini bicara tentang sebuah pengalaman yang baru atau sebuah kehidupan yang baru. Itu hadir dalam diri murid-murid ketika itu. Nah, ini tafsiran Matthew Henry. Dia bilang begini, sama seperti napas Maha Kuasa memberikan hidup kepada manusia dan mengawali dunia purba, demikian pula napas Juru Selamat yang Maha Kuasa memberikan hidup kepada hamba-hambanya dan mengawali dunia yang baru. Jadi ini menjelaskan kepada sebuah musim yang baru, sebuah keadaan yang baru, sebuah kehidupan yang baru yang hadir dalam diri orang percaya. Nah, Saudara, berkaitan dengan yang dimaksud dengan kata mengembusi ini Bapak Ibu Saudara. Memang kalau kita parsing kata ini indikatif auris orang ketiga tunggal. Jadi ada indikasi sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Itu sebabnya ada penafsiran yang menjelaskan bahwa apa yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 ini yang menjelaskan tentang maksud kata ini. Nah, Saudara,
tadi saya bilang ada problem penafsiran dalam ayat ini. Jadi problem yang pertama, jika itu diterjemahkan terima Roh Kudus, bagaimana dengan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8? Bukankah Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa Roh Kudus nanti baru diberikan pada hari Pentakosta. Lukas 24, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai Roh Kudus itu turun. Artinya bahwa belum turun. Jikalau kamu tidak pergi, penghibur itu jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi Roh Kudus belum datang kepada orang-orang percaya atau ke dunia ini, atau untuk melengkapi, memberi kuasa buat saudara dan saya. Dan ayat-ayat yang saya tulis di sini Bapak Ibu Saudara, semua itu menjelaskan keadaan pasca Yesus naik ke surga. Jadi tentu kita perlu melihat penafsiran ini, penafsiran yang pertama bahwa kalau itu diterjemahkan terima Roh Kudus sebagai sesuatu yang perlu kita renungkan kembali. Nah, pasti ada banyak teolog yang akan berkata begini, saya percaya kepada bahasa Calvin atau bahasa si A atau si B. Tapi hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan kondisi ini. Nah, lalu kemudian yang kedua, jika itu diterjemahkan peristiwa pembaharuan, satu pertanyaan, bukankah murid-murid sudah percaya Yesus dalam peristiwa ini? Ataukah mungkin kita menerjemahkan murid-murid belum sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, sebab kalau kita menerjemahkan itu pembaharuan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya untuk yang satu ini, kelompok atau bagian kita, gereja kita mempercayai ini sebuah pengalaman pembaharuan kembali dalam kehidupan murid-murid. Sebelum saya nanti tutup, saya Bapak Ibu Saudara lahir dari keluarga Kristen, bergereja di rumah Papa. Setiap malam Bapak Ibu Saudara, kami punya fellowship keluarga. Papa selalu berkhotbah buat kami. Tapi saya nanti kemudian mengalami pembaharuan rohani atau kehidupan yang baru. Itu pada tahun 90 bulan Mei. Saya kurang ingat persis tanggalnya. Mungkin tanggal 19 atau tanggal 20 pada tahun 1990. Tapi itu sebuah pengalaman yang memberikan sebuah kesaksian buat saya untuk menjelaskan bahwa mungkin seperti itu juga murid-murid. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka lihat mujizat Yesus buat. Tapi kemudian nanti peristiwa Yohanes 20 ini baru mereka mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kelahiran yang baru dalam kehidupan mereka. Saya kembali. Kita perlu mengalami keadaan itu dalam hidup. Dan mengapa situasi di bawah dalam tempat yang tertutup itu harus terjadi buat murid-murid. Selain Tuhan kasih damai sejahtera buat mereka, akibat mereka melihat Tuhan mengalami perjumpaan sebagai Tuhan yang berkuasa atas maut, bangkit dari maut. Yang kedua ini, yaitu Bapak Ibu Saudara, dia datang untuk membaharui kehidupan saudara dan saya. Memberikan pengalaman-pengalaman yang baru dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya, katakan amin. Dan saya tutup dengan kalimat berikutnya. Dibilang begini, ia memberi otoritas kepada mereka. Kenapa saya tulis memberikan otoritas? Ayat 23 berkata begini, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap dosanya tetap ada. Sekali lagi saya baca, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada yang menafsirkan bahwa murid-murid Yesus yang 12 itu Bapak Ibu Saudara, ya, yang dikasih kuasa untuk mengampuni orang.
Saudara, bukankah dalam kisah ini bukan 12, ada 11. Bahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara kalau baca kisah ini, apakah ada Petrus di situ? Atau ada Thomas di situ? Apakah lengkap murid-murid ada di situ? Di sini tidak dicatat bahwa hanya rasul itu yang menerima kuasa sebagai seorang utusan untuk mengampuni dosa orang. Saya kasih catatan ini untuk menolong saya dan saudara untuk menerjemahkan maksud kata ini. Perhatikan alur ini. Tuhan utus mereka, lalu kemudian dibilang gini, kamu pergi dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi kamu pergi dengan sebuah pembaharuan, kuasa yang membaharui hidupmu. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan seorang utusan. Kamu memberitakan Injil keselamatan sehingga barang siapa mendengar dan percaya, diampuni. Jika dia tidak mendengar dan percaya Injil, maka dosanya tidak diampuni. Ingat, orang-orang yang mendengar pesan ini adalah orang Yahudi. Mereka semua tahu dan percaya bahwa hanya Allah sendiri yang dapat mengampuni dosa. Jadi maksud kata ini, otoritas yang Tuhan kasih buat kita, yang seolah-olah menjelaskan bahwa kalau kita mengampuni orang, dosanya diampuni. Kalau kita menyatakan dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ini menjelaskan dalam kaitan dengan peran kita memberitakan Injil. Saudara hanya bisa memastikan orang dosanya ada atau tidak. Atau dosanya diampuni atau tidak. Di posisi apakah dia sudah terima Yesus atau belum terima Yesus. Sebab hanya ketika orang terima Yesus, dosanya diampuni. Sebagai utusan, kita punya tanggung jawab yang berat. Kita dikasih sebuah kunci untuk melakukan peran itu. Dan peran itu dikaitkan sebetulnya dengan tujuan atau makna kita pergi beritakan Injil. Supaya orang itu percaya. Sebab dengan dia percaya, itu jelas dan pasti buat kita sebagai orang utusan bahwa dosa dia sudah diampuni. Tapi kalau dia menolak, maka dosa dia pun tidak diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau simpulkan pesan hari ini. Kalau keadaan memaksa kita untuk harus bersembunyi, perhatikan, Tuhan sedang ingin membuat kita ini beres. Damai, ketenangan, sukacita, seperti makna yang sebenarnya dari kata shalom dan iren itu. Dia mau itu diimpartasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, hal yang kedua dari keberadaan tersembunyi itu, Tuhan mau supaya kita mengalami dia, melihat dia dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, dia mau datang untuk memberikan pesan yang khusus itu, yaitu sama seperti Bapa utus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara, mengapa 1 tahun lebih kita seperti disembunyikan? Ayo coba terjemahkan ini buat kita. Ada banyak hal yang saya percaya Tuhan sedang ingin itu dibaharui dalam hidup saudara dan saya. Bahasa Paniko begini, jangan lekas-lekas keluar kalau belum waktunya. Mengapa? Karena biar ini clear dulu buat kita. Ulang-ulang Paniko bicara tentang ayo tanggap dengan pesan Pentakosta ketiga. Saya mau kaitkan ini dengan perihal dia mengutus kita. Sama seperti Bapa mengutus dia. Ada misi Kristus yang harus kita bereskan di bumi ini. Mari ambil peran itu apapun pekerjaan kita. Saya percaya bukan pendeta full time yang akan bisa menerjemahkan itu secara lengkap dalam aplikasi terapan hidup dia. Tapi kita semua bisa kerjakan itu. Yaitu tetap dalam rangka meneruskan misi Kristus di bumi ini. Melalui semua peran yang sedang kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Amin.
Saya berdoa saudara yang bekerja sebagai pengusaha, ayo jangan lupa. Mungkin ada sekian orang domba, ya, yang adalah domba yang Tuhan titipkan di perusahaan di mana engkau bekerja. Pertanyaannya, apakah Injil sudah sampai ke situ? Apakah misi Kristus saudara sudah lakukan buat mereka itu, kelompok yang kecil itu? Atau mungkin di lingkungan kita, mulai keluar lingkungan kita, lalu kita lakukan yang lebih besar lagi. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari angkat tangan kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tangan kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Tuhan. Ini kami ya Aba, ini anak-anak-Mu, kami datang padamu seperti murid-murid-Mu. Biar damai sejahtera, biar pengalaman yang ilahi, biar kami mengalami pembaharuan, diberi otoritas untuk melihat
Jiwa-jiwa diselamatkan. Ida barala bala 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 bala. Ida barala bala 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 bala. Mari angkat dua tanganmu. Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu ya Aba. Kau yang tahu keberadaan kami. Kau yang punya rancangan atas kami. Apa yang hendak Kau lakukan. Seperti yang Kau buat kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami perlu damai, sukacita itu seperti makna. Dalam keadaan apapun ya Tuhan, biarkanlah kami melihat Kristus. Kami intim dengan Tuhan. Damai sejahtera itu nyata dalam hidup kami, terrealisasi bagi kami. Tidak barala bala 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 bala. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengar suara-Mu. Sama seperti Engkau diutus oleh Bapa. Demikian juga Engkau mengutus kami. Engkau menghembuskan Roh Kudus. Engkau memberikan otoritas untuk kami melaksanakan tugas sebagai seorang utusan. Dan karena itu hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Pakai setiap kami ya Aba. Pakai setiap anak-anak-Mu dengan pengalaman yang ilahi. Dengan kuasa dalam memberitakan Injil. Kami melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Kami melihat orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga mereka menerima pengampunan dosa itu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus. Tuhan, buat setiap anak-anak yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, mengalami beban, tekanan, atau apapun itu dalam hidup. Hari ini dalam nama Yesus, Tuhan curahkan damai. Beri sukacita dalam nama Yesus. Tuhan, perlihatkan diri-Mu. Sehingga Tuhan, kami percaya semua dalam semua keadaan. Karena Tuhan menyertai, kami pasti akan terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terpujilah nama-Mu ya Aba. Terima kasih buat hari ini, kesempatan ini. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kau menguduskan kami, Kau mengampuni kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, apapun yang dilakukan, baik itu sengaja atau tidak. Tuhan, Engkau yang berfirman, jika kami mengaku di hadapan Tuhan, Engkau setia dan adil. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada kesalahan yang saudara sadar, saudara buat itu, mari selesaikan di hadapan Tuhan. Akui itu dan bereskan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui manusia adalah orang berdosa. Upah dosa maut, tapi karena kasih Tuhan Yesus Engkau mati buat kami. Sehingga kami yang berdosa ketika kami percaya, kami dibenarkan, kami dibaharui, kami dipulihkan, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Bahkan dipercayakan tugas-tugas ilahi. Engkau mengutus kami sama seperti Engkau diutus oleh Bapa hari ini. Tuhan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan berkati semua kami yang ada di rumah-rumah, yang sedang mendengarkan, mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat roti di atas kepala kita. Tapi saudara, firman Tuhan berkata pada malam waktu Yesus diserahkan. Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makanan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biar berkati setiap pribadi, setiap kami, bahkan semua orang yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan deklarasi dari Mazmur 91 dan deklarasi Pentakosta. Silakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, sebagai kaki jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan atas setiap kami. Pesan Tuhan buat setiap kami, berkat Paskah. Kami percaya Tuhan Engkau menyelamatkan kehidupan kami, supaya setiap kami sebagai anak-anak-Mu juga Tuhan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang untuk mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan dimuridkan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari terus limpah-limpahkan Tuhan pengurapan atas kehidupannya, pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kami, gereja-Mu. Kami ada di satu wadah di mana Tuhan Engkau akan pakai kehidupan kami untuk merestorasi Pondok Daud. Engkau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-alat kerajaan-Mu ya Allah. Bahkan di era Pentakosta ketiga ini ya Bapa, kami percaya sebagai setiap messenger of the third Pentecost, Engkau pakai kehidupan setiap kami. Pengurapan dari yang Maha Tinggi turun tercurah atas kehidupan setiap kami, sehingga nyata benar Tuhan, sebelum kedatangan-Mu kedua kali terjadi penuaian jiwa terbesar terakhir ya Bapa, dan setiap kami dipakai untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati bangsa negara kami hari-hari ini di tengah-tengah pandemi yang masih terus terjadi ya Tuhan. Kami berdoa, mari biar pengurapan Tuhan tercurah atas pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Mari Tuhan, kami boleh bersama-sama bersatu Tuhan untuk menyelesaikan pandemi ini. Bahkan kami percaya Kau akan pulihkan Tuhan bangsa ini, baik secara ekonomi, secara politik, secara keamanan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, berkati juga Bapak-Bapak rohani kami, gembala sidang kami, keempat wakil gembala, bahkan Karayon, bahkan Tuhan juga kami berdoa secara khusus untuk gembala jemaat di tempat ini, Bapak Ishak Moses, beserta dengan keluarga besarnya ya Tuhan. Kami berdoa, mengangkat tangan kami, menopang hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mari berkati pelayanan mereka, kemana Engkau bawa mereka pergi. Kami berdoa ya Tuhan, biar pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, nyata Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk juga menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah meeting Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya, kami datang dengan penuh pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang sudah mendengar apa yang menjadi doa-doa kami. Kami bahkan percaya Tuhan, Kau yang sudah sangat mengetahui apa yang menjadi permasalahan, pergumulan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, setelah kami menerima tubuh dan darah-Mu bersama-sama dengan Tuhan, pada siang hari ini kami percaya berkat Tuhan terus limpah atas kehidupan setiap kami. Kami berdoa berkati seluruh yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini, anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa yang sudah mengambil bagian dalam pujian dan penyembahan. Mari Engkau terus Tuhan mengurapi mereka, memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, buat jadi berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami rindu untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan sebuah pujian buat Tuhan kita. Ajak Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
Mari angkat dua tangan, arahkan hati buat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, dibuatmu berhasil dan beruntung. Engkau naik, engkau jadi kepala, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Kristus. Mari yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom semua.